Oke teman-teman, setelah sebelumnya kita melakukan impor data melalui software R, selanjutnya kita masuk ke tahapan berikutnya. Tahap berikutnya ini adalah tahap membuat variabel bentukan. Oleh karena itu, kita akan membuat subjudul baru dengan menggunakan tanda pagar, kemudian kita tuliskan tahap 2, membuat variabel bentukan. Tujuan dari membuat variabel bentukan adalah membuat variabel dengan kriteria tertentu, bisa dengan satu variabel saja atau lebih variabel. Misalkan usia tertentu yang telah mengalami status perkawinan atau kejadian-kejadian lain yang membutuhkan pembuatan variabel bentukan baru. Di samping itu, sangat disarankan ketika akan melakukan penghitungan RSE juga melakukan pembuatan variabel bentukan agar kita bisa memperhitungkan kira-kira dalam satu variabel baru tersebut ada berapa persen orang yang mengalami kejadian sukses dan berapa persen orang yang tidak mengalami kejadian sukses. Oke, tahapan membuat variabel bentukan. Mula-mula kita klik enter, kemudian kita tambahkan cang baru dengan klik C hijau, kemudian kita klik R. Kemudian kita berikan komentar di dalam cangnya agar memudahkan kita untuk mendokumentasi di waktu berikutnya. Tahapan yang pertama dalam membuat variabel bentukan yakni mengubah nilai variabel sebelumnya menjadi variabel yang diinginkan. Tapi sebelum itu kita perlu definisikan terlebih dahulu. Kita ingin melakukan penghitungan untuk apa dan untuk variabel apa. Misalkan di sini contohnya adalah proporsi perempuan umur 20 sampai 24 tahun yang umur perkawinan pertama itu sebelum umur 15 tahun. Maka untuk tahapan yang pertama yaitu kita mengubah nilai variabel sebelumnya menjadi variabel yang diinginkan. Di sini fokus pertama kita yaitu adalah variabel umur, kemudian yang berikutnya adalah variabel umur perkawinan pertama sebelum umur 15 tahun. Dengan acuan kuesioner Susenas, kita bisa definisikan terlebih dahulu bahwa untuk umur yaitu ada di kolom R407, sedangkan untuk usia perkawinan pertama atau usia perkawinan itu ada di kolom R409. Kemudian di sini ada kata-kata perempuan, maka untuk menunjukkan jenis kelamin perempuan kita menggunakan variabel R405. Oke, kemudian kita masuk ke bagian cang. Di sini kita berikan keterangan yang pertama, yaitu mengubah nilai R407 yakni usia menjadi 1 jika dalam rentang 20 sampai 24 tahun. Jadi ketika amatan tersebut berusia 20 sampai 24 tahun, maka akan diberikan kode 1. Bagaimana caranya? Di sini kita memanfaatkan library tidyverse untuk tahapan ini maupun tahapan berikutnya. Untuk mempermudah tahapan berikutnya, kita import terlebih dahulu library tidyverse, yaitu library
tidyverse atau menggunakan dplyr juga bisa. Dan di sini kita import terlebih dahulu di tahap 2 ini agar tidak terlewat. Library tidyverse ini jika belum memiliki bisa menggunakan menu install seperti tadi, kemudian kita klik tidyverse, atau bisa juga kalau misalkan sudah diinstal kita menggunakan library tidyverse. Kemudian kita klik run atau control enter sambil menunggu library tersebut dipanggil. Setelah itu, jika kita ingin membuat sintaks baru, kita bisa langsung menggunakan enter saja tanpa membuat cang baru. Yang penting ketika di run cukup merun satu baris yang baru tersebut. Kemudian fokus kita yang berikutnya yaitu bagaimana mengubah nilai R407 atau usia ini jika dalam rentang usia 20-24 tahun akan kita kodekan menjadi kode 1. Maka di sini kita akan membuat variabel baru dengan nama U2024. Maka untuk memasukkan variabel baru tersebut ke dalam dataset yang telah kita buat, yakni data core, maka kita tulis data core, kemudian kita beri tanda dolar, kemudian kita tuliskan nama variabel yang kita inginkan, yakni semisal U2024. U2024. Di sini dalam dataset tersebut variabel U2024 sudah pernah dibuat. Sehingga jika teman-teman sebelumnya belum pernah membuat variabel U2024, maka bisa menggunakan penghapusan data atau penghapusan variabel tersebut agar tidak terjadi penumpukan. Bagaimana cara menghapus datanya? Caranya yang pertama yaitu kita tuliskan data core, kemudian sama dengan, kemudian data core, kemudian kita berikan tanda persen, kemudian lebih dari dan persen, kemudian kita klik select, dan kita beri kurung pembuka. Di sini kita ingin menghapus kemungkinan variabel yang ada. Tadi ada variabel U2024, kita hapus terlebih dahulu U2024. Kemudian kita nanti akan membuat variabel bernama variabel indi, sehingga kita pastikan apakah sebelumnya masih ada indi atau tidak. Ternyata sebelumnya ada variabel indi, maka kita hapus terlebih dahulu. Tujuan dari penghapusan ini untuk memastikan bahwa kita benar-benar membuat variabel baru tanpa menumpuk variabel yang sudah ada sebelumnya, karena bisa jadi sebelumnya kita melakukan pengkodingan yang berbeda, namun dengan nama variabel yang sama. Oleh karena itu, setelah kita melakukan membuat sintaks data core select U2024 dan minus indi ini, kita lakukan running dengan meletakkan di sebelah kanan, kemudian kita klik Ctrl Enter untuk melakukan running di baris 34 saja. Dengan begini maka variabel U2024 dan variabel bernama indi sudah dihapus dan kita bisa membuat variabel dengan nama tersebut. Data core U2024 kita beri tanda sama dengan, kemudian kita gunakan function if else. Kita matikan dulu caps lock-nya, if else. Kemudian tadi syaratnya jika usianya lebih dari jika usianya berada dalam 20 sampai 24 tahun, berarti usia 20, 21, 22, 23, 24 itu termasuk dalam kategori tersebut. Maka kita tulis data core untuk usia yaitu R407 lebih dari sama dengan 20, dan kita beri tanda dan. Data core untuk dolar yang sama yaitu R407, namun dengan syarat kurang dari sama dengan 24. Sehingga di sini kita mencakup usia 20, 21, 22, 23, 24. Kemudian setelah itu kita bisa beri tanda koma. Kemudian kita beri isian kode apa untuk menandakan bahwa amatan tersebut masuk dalam kategori ini, yaitu kita jadikan angka berapa? 1. Maka di sini kita tuliskan 1. Kemudian jika selain itu kita jadikan apa? Kita jadikan NA saja atau tidak ada isian NA. Kemudian bisa kita lakukan running di baris ini dengan melakukan klik Ctrl Enter.
Nah, maka di sini kita telah membuat variabel baru yaitu U2024 di dalam dataset data core. Kita pastikan U2024 ada di variabel paling akhir. Kita geser ke paling kanan. Nah, di sini ada U2024. Ini isiannya NA, kita cari, ini ada yang satu, berarti dia usianya 20-24. Tanpa memandang laki-laki perempuan, masihan ya. Kemudian setelah itu kita lakukan tahapan berikutnya, yakni kita enter lagi. Kemudian kita tahap yang kedua, masih di dalam chunk yang sama, yaitu menginisiasi variabel indi. Apa itu variabel indi? Sebenarnya variabel indi adalah variabel indikator. Bebas menamakannya, tidak harus indi. Namun untuk mempermudah konsistensi penamaan variabel, kita sepakati menggunakan nama indi. Nah, di sini variabel indi itu berlaku jika memenuhi kriteria ini, yakni perempuan umur 20-24 yang usia perkawinannya sebelum umur 15 tahun. Maka di sini kita inisiasi terlebih dahulu variabel indi, yakni dengan cara sama seperti tadi, yaitu data core, kemudian $, indi, kita buat variabel baru indi saja. Nah, meskipun sebelumnya ada indi lain, tapi tidak ada yang indi saja ya, sehingga kita pastikan variabel ini benar-benar baru. Kemudian kita tuliskan NA. Ini untuk menunjukkan bahwa variabel ini mula-mula kita awali dengan membuat satu variabel yang isinya NA semua. Kemudian kita klik Ctrl Enter. Kemudian setelah membuat NA, setelah itu kita membuat tahapan berikutnya, yaitu mengatur indi berdasarkan kondisi yang diberikan. Nah, bagaimana cara mengetahui kondisi yang diberikan? Jika kondisinya proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang umur perkawinan pertamanya sebelum umur 15 tahun, maka kita harus mencari yang menjadi basis populasinya. Yang menjadi basis populasinya di sini adalah proporsi perempuan umur 20-24 tahun. Kemudian nanti syarat berikutnya kalau umur perkawinan pertamanya sebelum 15 tahun. Maka di sini kita beri keterangan basis populasinya, yaitu R405 yang berkode perempuan atau 2. Kemudian R407 yang usianya itu antara 20-24 tahun. Itu basis populasinya. Kemudian bisa kita katakan sebagai kejadian suksesnya atau kejadian yang kita amati itu adalah sama ya, yaitu perempuan usia 20-24 tahun, namun usia perkawinan pertamanya itu sebelum umur 15 tahun, yaitu di R409 kurang dari 15 tahun. Maka di sini kita bisa membuat dua sintaks baru ketika mengatur indi yang diberikan. Untuk basis populasi ini akan kita jadikan semuanya bernilai 0. Sedangkan untuk kejadian yang ingin kita amati atau kejadian suksesnya, kita berikan angka 100. Sehingga dalam mengatur indi berdasarkan kondisi yang diberikan di sini, kita gunakan data, kemudian $, indi, data core, kemudian $, indi yang sudah kita buat tadi, indi saja. Kemudian
kita berikan tanda kotak, kurung kotak. Kemudian kita tuliskan syaratnya. Syaratnya apa tadi? Yaitu usianya 2024 dan perempuan. Maka di sini kita bisa menggunakan data core. Kemudian tadi usia kita sudah buat variabel baru yaitu U2024 yang berkode 1 sama dengan 2 kali kemudian 1, dan kita beri tanda dan dia berjenis kelamin perempuan. Data core jenis kelamin ada di kolom R405. Perempuan berkode 2. Ini sesuai dengan kuesioner Susenas. Maka ini akan kita beri nilai 0. Kemudian kita klik Ctrl Enter. Setelah itu, untuk yang kejadian yang diamati kita beri nilai 100. Kita bisa copy saja namun dengan tambahan setelah ini, yaitu sampai sama dengan ya. Dan kita paste data core Indi ketika data core berusia 20-24 berjenis kelamin perempuan, dan syarat satu lagi yaitu dia usia kawin pertamanya atau R409-nya sebelum 15 kurang dari 15. Maka kita beri tanda angka 100. Nah, kemudian kita run dengan klik Ctrl Enter. Maka baris ini saja yang di run. Sehingga di sini kita telah membuat dua variabel baru yaitu U2024 dan Indi. Kita cek ke sebelah paling kanan. Dan kita geser. Nah, di sini ada U2024 dan India. Nah, di sini ada yang 1 dan ada Indi yang 0. Kemudian kita cari, nanti pasti akan ada Indi yang bernilai 100. Tapi kita tidak tahu di baris yang keberapa karena ini ada 121 ribuan amatan. Nah, begitulah langkah-langkah untuk membuat variabel bentukan. Jika kita ingin memeriksa ada berapa banyak sih dari variabel bentukan ini yang mengalami kejadian sukses, maka kita bisa melakukan summary. Kemudian dalam kurung kita gunakan as faktor sehingga kita asumsikan seolah-olah semua angka tersebut adalah nominal. Kemudian data core, kemudian Indi yang paling atas. Setelah itu kita run. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum 15 tahun di dalam dataset ini ada 23. Sedangkan perempuan yang usia 20-24 tahun, kemudian dia perempuan berusia 20-24 tahun tapi menikahnya dia di atas 15 tahun itu ada 3.724. Sedangkan sisanya ini tidak masuk ke dalam kategori tersebut, yakni di bagian NA. Bisa jadi dia perempuan yang usianya di atas 24 tahun atau di bawah 20 tahun atau dia malah laki-laki, maka dia masuk ke NA. Maka kita nanti hanya akan berfokus pada penghitungan RSE untuk 0 dan 100 ini. Sehingga ada 23 perempuan dalam dataset ini yang dia usia 20-24 tahun, menikah sebelum 15 tahun, dan ada 3.724 perempuan yang dia usia 20-24 tahun yang menikahnya selain usia kurang dari 15 tahun. Oke, sampai sini dulu kita membuat variabel bentukan sehingga kita pastikan bahwa memang terdapat dua variabel baru di sebelah kanan. Oke, terima kasih untuk tahap ini. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan berikutnya. Selamat mencoba.